Selamat pagi Bapak Ibu Guru dan teman-teman. Kali ini saya akan menjelaskan proyek 2. Sebelum kami menjelaskan, perkenalkan nama anggota kelompok kami yaitu Evelyn, Catherine, dan Lois. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang matematika. Diketahui 4 lembar kertas persegi, ukuran setiap persegi adalah 6 cm. Kertas-kertas tersebut disusun sehingga pojok satu kertas menimpa kertas lainnya. Ditanya, panjang dekorasi seluruhnya. Yang pertama, 6 itu harus kita susun menjadi 6 pangkat 6 pangkat 2 tambah 6 pangkat 2 hasilnya sama dengan C pangkat 2. 6 itu kita pangkatkan, jadi hasilnya 36. 36 plus 36 sama dengan C pangkat 2. 36 itu harus kita tambahkan, jadi 36 tambah 36 hasilnya jadi 72. 72 itu bisa kita kecilkan dengan cara pohon. Hasilnya itu 6 akar 6 pangkat 2. 6 pangkat 2 itu bisa kita bagi dengan 2. 2 itu didapatkan dari setengah dari kertasnya itu 2. Jadi hasilnya 6 itu dibagi dengan 2 hasilnya jadi 3 akar 2. 3 akar 2 itu harus kita kalikan dengan 5 karena masing-masing kertasnya itu 5. Jadi kita harus kalikan dengan 5 hasilnya jadi 15 akar 2. Nah 2 itu bisa kita kecilkan menjadi 1/3. Setelah 1/3 harus kita rasionalkan menjadi 1,3. 1,33. Jadi yang tadi 15 itu harus kita kalikan dengan 1,33. Hasilnya jadi 19,95. Agama. Santo Fransiskus Assisi dikenal sebagai pencipta alam, dan kisah yang paling terkenal adalah saat dia melindungi warga yang diserang serigala. Suatu hari, Fransiskus Assisi datang ke desa itu dengan penuh keberanian. Ia keluar dari gerbang kota dan mendekati serigala. Saat hewan itu muncul dengan gigi tajam, Fransiskus membuat tanda salib dan berkata dengan tenang, "Saudaraku serigala, jangan lagi menyakiti siapapun. Aku datang bukan untuk melukaimu, tapi untuk membawa damai." Ajaibnya, serigala itu tidak menyerang. Ia menjadi tenang, bahkan seperti mengerti perkataan Fransiskus. Fransiskus selalu mengajak penduduk untuk tidak lagi takut. Ia membuat perjanjian damai antara warga dan serigala. Orang-orang akan memberi makan serigala dan sebagai gantinya serigala tidak akan mengganggu mereka lagi. Sejak saat itu, mereka hidup damai bersama penduduk dan kota Gubbio tidak lagi ketakutan. Kisah ini menunjukkan bagaimana kelembutan doa dan cinta kasih bisa menaklukkan kebencian maupun kekerasan. Soal nomor 2, artikel 84. 1. Setiap makhluk punya tujuan sendiri. Maksudnya, semua ciptaan bernilai dan tidak boleh dianggap hanya sebagai alat bagi manusia. 2. Alam menyatakan kasih Allah. Maksudnya, ciptaan adalah tanda kasih Tuhan yang mengundang rasa syukur. 3. Tempat alam berhubungan dengan identitas manusia. Maksudnya, alam bisa jadi tempat perjumpaan pribadi dengan Tuhan dan menguatkan jati diri. Artikel 85. 1. Ciptaan adalah kitab Allah. Maksudnya, melalui semua makhluk, Tuhan menyatakan dirinya. 2. Tidak ada ciptaan yang kecil atau sia-sia. Maksudnya, dari yang besar hingga terkecil, semuanya mewahyukan keindahan Allah. 3. Merenungkan alam berarti mendengar pesan Tuhan. Maksudnya, alam menyampaikan suara ilahi yang mengajak manusia untuk merenung. Tugas ketiga, manusia dalam menjaga dan merawat lingkungan hidup bumi ada pada ayat 26 sampai ayat 30, menjelaskan 3 tugas manusia sesuai dengan kitab Kejadian tersebut. 1. Berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Arti dari kata itu adalah manusia dapat memanfaatkan makhluk yang ada di bumi secara secukupnya. 2. Beranak cuculah dan bertambah banyak. Artinya, kata-kata itu adalah berkembang biak, memperbanyak keturunan, juga penuhilah bumi dengan keturunan tersebut. 3. Penuhi bumi dan taklukkanlah. Arti dari kata itu adalah kita diminta untuk menguasai atau mengelola bumi dan segala isinya, termasuk sumber daya alam. Refleksi, kami membuat bapau rendang dengan bahan sederhana seperti tepung, ragi, gula, dan isi rendang. Proses pembuatan dimulai dengan mencampur semua bahan kering lalu menambahkan air sedikit demi sedikit, sambil diuleni hingga membentuk adonan. Setelah itu, adonan didiamkan supaya mengembang. Lalu kami isi dengan rendang dan dikukus hingga matang.
Saat membuatnya, kami mengalami kendala karena adonan kurang kalis sehingga bakpao tidak mengembang sempurna dan teksturnya agak padat. Dari kendala itu, kami belajar bahwa adonan harus diulek lebih lama sampai elastis supaya hasil lembut. Walaupun hasilnya belum maksimal, kami tetap merasa senang karena bisa mencoba dan bekerja sama dalam kelompok. Dari kegiatan ini, kami mendapat nilai conviction karena tetap yakin dan semangat walaupun ada kesalahan. Serta kreatif ini karena mencoba membuat bakpao isi rendang yang unik dan berbeda dari biasanya. IPA. Produk biotek yang kita buat adalah bakpao inovasi yang kita buat, yaitu bakpao yang berisi rendang yang berasal dari Sulawesi Utara. Nama bakteri yang ada saat proses fermentasi bakpao adalah Saccharomyces cerevisiae. Bakteri ini membuat bakpao itu bisa mengembang karena dia menghasilkan gas karbon dioksida dan alkohol yang muncul saat fermentasi, berguna untuk membuat wangi-wangian dalam bakpao. Karena adanya fermentasi, pasti ada perubahan nutrisi. Perubahan nutrisi yang ada di dalam bakpao adalah karbohidrat dan protein. Protein ini muncul dari isiannya, yaitu daging rendang, dan karbohidratnya dari tepung. Bahasa Indonesia. Judul Cara Membuat Bakpao Isi Rendang. Tujuan kami membuat bakpao isi rendang supaya tahu bagaimana Ragi bisa membuat adonan mengembang. Dengan membuatnya, kami juga bisa belajar proses sederhana yang sering dipakai sehari-hari. Selain itu, membuat bakpao bisa jadi pengalaman seru, karena akhirnya bisa menghasilkan makanan yang enak. Alatnya yang digunakan untuk membuat bakpao isi rendang. Pertama, ada wadah untuk menguleni adonan, sendok, plastik wrap, kukusan, alas kertas roti, ampan, spatula, dan sarung tangan plastik. Untuk bahan adonannya itu menggunakan tepung terigu protein rendah sebanyak 250 gram, ragi instan 1 sendok teh, garam setengah sendok teh, air hangat 150 ml, gula pasirnya 1 sendok makan, margarin 1 sendok makan, kertas roti sesuai bakpao yang dibuat. Untuk bahan isian rendangnya kita membutuhkan daging sapi dipotong kecil-kecil sebanyak 250 gram, santan kental 400 ml, daun salam 2 lembar, serai geprek 2 batang, daun jeruk 3 lembar, daun kunyit opsional 1 lembar kunyit, garam dan gula secukupnya. Untuk bumbu halusnya menggunakan bawang merah 5 siung, bawang putih 3 siung, merah 3 cabai, kemiri 2 butir, jahe 1 ruas, lengkuas 1 ruas, kunyit 1 ruas. Langkah-langkah membuat bakpao isi rendang. Yang pertama, siapkan alat dan bahan seperti daging, garam, gula, santan, bumbu renang. Yang kedua, lalu potong rendang menjadi bentuk kecil-kecil. Yang ketiga, setelah itu masukkan air melebihi daging yang dimasukkan. Habis itu masukkan daging sapi ke dalam baskom. Keempat, masukkan santan, bumbu rendang, garam, gula, daun salam, serai, dan kunyit. Kelima, kemudian tunggu selama 3-4 jam. Yang keenam, setelah matang, potong-potong hingga sedikit lebih kecil menggunakan pisau. Yang ketujuh, campur ragi, gula, dan air hangat. Diamkan 5-10 menit sampai berbuih. Lalu yang ke-8, masukkan tepung dan garam. Lalu tuang campuran ragi, kemudian aduk rata menggunakan sendok. Yang ke-9, tambahkan margarin, uleni sampai kalis dan halus. Yang 10, tutup adonan menggunakan kain dan fermentasikan selama 1 jam lebih atau kurang, agar mengembang 2 kali lipat. Kemudian yang ke-11, kempiskan adonan lalu pipihkan. Setelah itu masukkan rendang lalu bulatkan kembali. Yang ke-12 itu taruh di atas kertas roti, diamkan lagi sampai 20-30 menit. Lalu kukus bakpao dengan api sedang selama 12 menit lebih atau kurang. Tutup kukusan dilapisi kain supaya uap air tidak menetes. Yang terakhir, angkat bakpao isi rendang dan siap disajikan. Penutup. Membuat bakpao isi rendang cukup mudah karena alat dan bahannya sederhana. Kunci keberhasilannya terletak pada fermentasi adonan. Supaya lembut dan mengembang, dengan mengikuti langkah-langkah di atas, akan dihasilkan bakpao yang lezat dan mengenyangkan. Mari kita membuat bakpao isi rendang sendiri di rumah dan rasakan kelezatannya.
IPS. Sagu lempeng berasal dari daerah Maluku di mana pohon sagu tumbuh subur. Pada zaman dahulu, masyarakat setempat mengolah tepung sagu menjadi berbagai jenis makanan, termasuk sagu lempeng. Proses pembuatan yang sederhana membuatnya menjadi pilihan utama sebagai sumber karbohidrat. Kearifan lokal. Sagu lempeng lahir dari tradisi masyarakat di wilayah yang kaya pohon sagu. Sagu dipandang sebagai anugerah alam yang harus dijaga. Pengolahan sagu dengan cara tradisional seperti menokok, mencuci, hingga memanggang menjadi warisan turun-temurun yang melestarikan kebiasaan nenek moyang. Bahan pangan lokal yang ada dalam sagu lempeng adalah tepung sagu. Bahan yang digunakan untuk membuat sagu lempeng adalah tepung sagu, kelapa parut, garam halus, gula, dan air. Alatnya adalah forno atau kaleno, ayakan, wajan, penumbuk, dan kain saring. Cara membuat sagu lempeng adalah campurkan tepung sagu dengan sedikit air hingga bisa dikepal. 2. Ayak atau haluskan gumpalan sagu menggunakan saringan. 3. Sangrai tepung sagu dikuali dengan api kecil tanpa minyak. 4. Campur dengan kelapa parut, garam, gula, dan air, dan diaduk rata. 5. Ambil adonan, pipihkan di atas teflon atau kuali. Nah, masak hingga bagian bawah menguning, balik lalu masak sampai matang sempurna. Kedua, makanan yang saya pilih adalah papeda. Sejarahnya papeda dikenal luas masyarakat adat Sentanu dan Abrap di Danau Sentani dan Arso, juga Manokwari. Makanan ini sering dihidangkan pada saat acara-acara penting di wilayah Papua, Maluku, dan sekitarnya. Hal ini menjadikan papeda menjadi salah satu warisan kuliner Nusantara yang khas. Kearifan lokal. Papeda merupakan simbol hubungan erat masyarakat Papua dengan alam. Bagi orang Papua, sagu adalah makanan pokok yang tidak hanya mengenyangkan, tetapi juga bagian dari budaya dan identitas mereka. Tradisi makan papeda bersama juga menjadi bentuk kebersamaan persaudaraan. Bahan pangan lokal yang ada dalam papeda adalah tepung sagu. Bahan yang digunakan tepung sagu, air panas, sedikit garam. Alatnya adalah panci, pengaduk kayu, mangkuk. Cara pembuatannya, larutkan sagu dengan sedikit air. Biasa, aduk hingga kental. Didihkan air sampai benar-benar mendidih, siram larutan sagu tadi dengan air mendidih sedikit demi sedikit, aduk hingga mengental. Papeda siap disajikan, biasanya disantap dengan ikan kuah kuning. Pengertian kearifan lokal Papua menurut ahli Sibrani adalah pengetahuan asli yang berasal dari nilai luhur budaya untuk mengatur kehidupan. PPKN, lingkungan masyarakat. Haknya itu kita mendapat akses terhadap pangan yang cukup dan terjangkau. Yang kedua, terlibat dalam kegiatan masyarakat yang berkaitan dengan ketahanan pangan. Yang ketiga, mendukung produk pangan lokal dengan membeli dan mengonsumsinya. Untuk kewajibannya, yang pertama, berpartisipasi dalam program masyarakat untuk menanam atau memproduksi pangan lokal. Lalu yang kedua, menjaga kebun yang dibuat oleh masyarakat untuk bahan pangan lokal. Yang ketiga, kewajiban untuk berpartisipasi dalam pengelolaan dan pelestarian pangan lokal. Lalu lingkungan sekolah, haknya yang pertama mendapat pendidikan tentang pentingnya pangan sehat dan bergizi. Lalu yang kedua, mendapat makanan yang layak dan sehat di kantin sekolah. Yang terakhir, mengikuti kegiatan sekolah yang mendukung ketahanan pangan. Contohnya kegiatan menanam di taman sekolah. Untuk kewajiban yang pertama, mengikuti pelajaran atau program sekolah tentang ketahanan pangan. Yang kedua, menjaga tanaman sekolah yang menjadi bagian dari program penghijauan atau ketahanan pangan. Yang ketiga, tidak membuang makanan sembarangan di kantin sekolah. Untuk hak di rumah tentang pangan lokal, yang pertama, haknya itu berhak mengelola pangan sesukanya dengan bahan lokal. Yang kedua, hak untuk memilih makanan lokal apa. Yang ketiga, berhak belajar cara memasak atau mengelola makanan tradisional dari orang tua. Untuk kewajiban di rumah, itu yang pertama ada wajib menghabiskan makanan, tidak boleh dibuang. Yang kedua, terlibat dalam menyiapkan makanan. Yang ketiga, wajib ikut dalam membereskan sisa makanan. Di sini saya akan menyetelkan video PJOK kami.
tak sama, tak seperti saat pertama. Aku bilang mungkin pikiranmu saja. Kamu bilang ku tak peduli, tak seperti pertama kali. Aku bilang janganlah ragu sendiri. Mengapa, oh mengapa banyak keraguan dalam hatimu, oh kasih. Dengarkanlah, hanya kamulah satu-satunya di antara yang pernah singgah di relung jiwa. Dan takkan pernah lagi ada manusia lainnya. Sudah cukup satu, hanya kamu lah satu-satunya. Kamu bilang kamu berubah, Dulu kurus sekarang gajah. aku bilang semua manusia berubah. Oh, mengapa, oh mengapa banyak keraguan dalam hatimu, oh kasih. Dengarkanlah, hanya kamulah satu-satunya di antara yang pernah singgah di relung jiwa. Dan takkan pernah lagi ada manusia lainnya. Sudah cukup satu, hanya kamu lah satu-satunya. Manusia diciptakan berpasang-pasangan Untuk saling mencinta, untuk saling percaya. Dengarkanlah, hanya kamulah satu-satunya di antara yang pernah singgah di relung jiwa. Dan takkan pernah lagi ada manusia lainnya. Sudah cukup satu, hanya kamu Lah satu-satunya. tak akan pernah lagi ada manusia lainnya. Sudah cukup satu, hanya kamu. Hanya kamu, Hanya kamu lah satu-satunya. Kamu bilang aku tak sama, tak seperti saat pertama.
akan menyetelkan video SBK. Bahasa Inggris, kami akan menampilkan video bahasa Inggris kami. Selamat menyaksikan. Hello everyone, welcome to our video. We are from Group 4, consisting of Lois, Catherine, and Evelyn. This time, we'll show you how to make steamed bapau with rendang. Kamu bilang aku tak sama, tak seperti saat pertama. Aku bilang mungkin pikiranmu saja. Kamu bilang ku tak peduli, tak seperti pertama kali. Aku bilang janganlah ragu sendiri. Kamu berubah. Dulu kurus sekarang gajah. Aku bilang semua manusia berubah. Mengapa banyak keraguan dalam hatimu, oh kasih. Dengarkan
Informatika bisa dilihat di link drive kami. Untuk PPKT, kita memilih 2 nilai, yaitu Celebration. Kami bersyukur atas keberhasilan menyelesaikan proyek ini melalui kerja tim yang solid dan hasil yang membanggakan. Untuk Creativity, kami percaya proyek ini dapat menjadi pintu awal untuk melatih semangat berwirausaha sekaligus mengasah kreativitas kami. Selanjutnya ada BK. 1. Tantangan teknisnya adalah menyiapkan ide antar kelompok dan mengedit video supaya sesuai dengan lagu. Kami mengatasinya dengan berdiskusi, membagi tugas, dan teliti saat mengedit. 2. Keterampilan yang kami latih yaitu kerja sama tim, berpikir kreatif, dan kami menggunakan software. Semua ini pasti berguna di masa depan untuk tugas kelompok maupun pekerjaan bersama orang lain. Selanjutnya saya akan bahas tentang kesimpulan. Kesimpulannya, bioteknologi pangan memiliki banyak manfaat. Yang pertama, bisa bikin makanan lebih awet dan aman. Yang kedua, menambah gizi supaya tubuh tetap sehat. Ketiga, membantu petani dan pengusaha kecil menghasilkan produk yang lebih baik. Setelah kami melakukan kegiatan bioteknologi ini, kami merasakan kesenangan dalam diri kami karena kami mempelajari hal-hal baru yang sebelumnya belum pernah kami lakukan.